noni-noni yang cantik ini atau wanita-wanita Belanda ini dijadikan sebagai toilet umum, tempat melepaskan hasrat tentara-tentara Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dun Sana dan kawan-kawan dimana saja berada. Hari ini kita akan berdiskusi tentang video yang telah kita upload beberapa minggu yang lalu ya, yakni tentang kampung Belanda di Pasaman Barat. Jadi ada pertanyaan dari kawan-kawan atau netizen di channel YouTube kita. Kira-kira pertanyaan begini: kemana orang Belanda? Apakah orang Belanda itu digenosida atau dibunuh secara massal atau bagaimana, Bang? Karena di kampung Belanda yang kita telusuri pada video ini, orang Belandanya tidak ada lagi. Jadi tentu menjadi sebuah misteri dan pertanyaan. Kita buka topik diskusi kita. Kawan-kawan bisa berkomentar atau memberikan masukan terhadap video ini, karena ini adalah program baru kita, program diskusi. Kita flashback tentang konten-konten kita sebelumnya. Apa yang belum kita sampaikan di sini. Kalau menurut fakta sejarah dan catatan yang kita temukan dalam buku sejarah dan pendapat para ahli sejarah, bahwa pada tahun 1942 Jepang masuk ke Indonesia. Belanda pada pihak yang kalah pada saat itu. Lalu Belanda tentu pergi meninggalkan Indonesia. Ini pemerintah kolonial Belanda secara terpaksa harus pergi meninggalkan Indonesia. Kemudian ada beberapa orang Belanda yang menjadi sandera atau tawanan di rumah tawanan milik Jepang. Seperti halnya pernah juga saya lihat sebuah dokumenter ya, video dokumenter yang mengisyaratkan di sana itu pada saat tahun 42, pada saat Jepang menguasai Indonesia, para noni-noni Belanda yang cantik-cantik itu dijadikan tawanan di rumah tawanan Belanda. Dengan kata kasarnya, noni-noni yang cantik ini atau wanita-wanita Belanda ini dijadikan sebagai toilet umum, tempat melepaskan hasrat tentara-tentara Jepang. Jadi apakah Belanda ini dibunuh? Jawabannya ada mungkin yang dibunuh, dan ada juga yang berhasil kabur. Mereka berhasil kabur ke negaranya, atau juga ada yang berhasil kabur ke negara lain seperti Inggris. Itu yang ia lakukan karena kondisi Belanda waktu itu terdesak karena kekalahan, pihaknya kalah ya, maka
pemenang lah yang menguasai daerah jajahan termasuk Indonesia. Jepang yang sebagai pemenang tentu mereka merasa di atas angin untuk menguasai Indonesia. Dan kita lihat juga fakta di lapangan, hal itu terjadi. Bangunan-bangunan milik Belanda, perusahaan Belanda, banyak juga yang dihancurkan oleh Jepang, termasuk rumah sakit Belanda yang ada di Pasman Barat ini, termasuk juga perumahan-perumahan yang ada di komplek perkebunan Belanda. Jepang menguasai apa yang sudah dikuasai Belanda di Indonesia, seperti itu. Jadi itulah fakta sejarahnya. Mereka dijadikan tawanan politik, kemudian mereka disiksa, dijadikan budak, diberikan pekerjaan kasar, pekerjaan berat, dan mereka juga yang cantik-cantiknya dijadikan sebagai tempat melefaskan birahinya bagi kaum tentara Jepang. Nah, seperti itu. Jadi kalau dikatakan ada terjadinya genosida atau pembunuhan secara massal, saya belum menemukan faktanya, tapi yang saya dapatkan hal seperti itu. Kemudian kampung Belanda yang ada di Pasman Barat ini adalah kampung yang istilahnya milik perkebunan Belanda, karena kawasan dari perkampungan Belanda Pasman Barat ini adalah kawasan perkebunan, yakni berada di lereng Gunung Pasaman. Perkampungannya itu tidak hanya satu atau dua, tapi banyak titik perkampungannya. Bangunannya pun bervariasi, mulai dari bangunan yang bentuk papan, ada juga bangunan permanen, dan ada camp untuk para pekerja. Karena perusahaan perkebunan Belanda ini termasuk perusahaan perkebunan terbesar ya pada masa itu di dunia mungkin, karena dia ekspansinya dunia, bukan hanya Indonesia. Seperti halnya sudah kita bahas di video sebelumnya, dia menguasai daerah jajahan yang lain seperti Suriname, ya kan? Ada masyarakat Jawa, orang-orang Jawa dibawa ke Suriname untuk jadikan pekerja di perkebunannya. Dan di Pasman Barat, perkebunan Belanda bukan hanya satu, tapi banyak, dan belum sempat kita telusuri satu persatu. Ada perkebunan kopi, ada perkebunan teh, lada, cengkeh, dan sebagainya. Ada juga perkebunan tebu, ada juga pertambangan, ada tambang emas, dan lain-lain halnya yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam di Pasman Barat ini. Oke, mungkin itu saja diskusi singkat kita pada malam hari ini. Bagi kawan-kawan yang suka, silakan tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tekan tombol subscribe, karena kita sedang melaksanakan terus menelisik dan melakukan ekspedisi tentang sejarah atau warisan budaya yang ada di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.